Udah siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Masa dan Bella. Iya. Kenapa tidak masuk? Sakit Bu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu Suwe Orang Jamu. Bisa toh? Bisa. Dimulai ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah, semua sudah pernah mendengar lagu itu? Sudah. Kira-kira itu lagu dari mana ya? Atau termasuk lagu apa itu? Tentang apa itu? Dolan. Iya. Kalian rumahnya dekat-dekat apa jauh-jauh? Dekat-dekat Bu. Kamu rumahnya mana? Baki. Kamu rumahnya mana? Samian. Kamu rumahnya mana? Sukoharjo Bu. Nah, di Sukoharjo itu kira-kira ada budaya apa sih? Jamu. Iya, jamu. Selain jamu? Tarik Wayang. pinol. Iya, terus apa lagi? Wayang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Sebelum memulai itu, kalian perhatikan dulu video ini. Pasar Gede di Surakarta merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Jawa Tengah yang menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-19. Di pasar ini kita dapat menemukan beragam suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Pasar Gede juga terletak di kawasan pecinan yang dihuni oleh sebagian besar etnis Tionghoa. Mereka hidup berdampingan dengan etnis Jawa sehingga menambah kesan harmonis karena di sini menjadi tempat bergaulnya etnis Jawa dan etnis Tionghoa mencari nafkah dan memperjualbelikan dagangan. Jalanan menjelajahi keberagaman agama di Pasar Gede dimulai dari gerbang utama pasar. Di sini kita dapat melihat kelenteng Tionghoa yang megah dengan atap bertingkat dan patung-patung dewa. Kelenteng ini bernama Kelenteng Tian Koksi yang mulanya terletak di Kartosuro. Namun pada tahun 1745, kelenteng ini dipindahkan dan dibangun kembali ke tempat yang saat ini. Kelenteng ini juga menjadi tempat ibadah tiga agama yaitu Konghucu, Tao, dan Buddha. Tak hanya kelenteng, di area Pasar Gede juga terdapat tempat ibadah agama lain seperti musola ataupun gereja. Tadi ada agama apa aja? Buddha, Tionghoa, Hindu, Islam. Yang masing-masing tempat beribadahnya itu berbeda-beda ya? Ya. Masuk lebih dalam ke area pasar, kita dapat menyusuri deretan pertemuan di mana pedagang Tionghoa, Jawa, dan Arab berjualan berdampingan. Di antara dagangan sayur mayur dan rempah-rempah, terselut pula terpaan alat ritual adalah seperti dupa, stick, dan lainnya. Menariknya, meski sebagian besar penduduk Surakarta beragama Islam, terdapat toleransi terhadap penjualan halal seperti daging babi di Pasar Gede. Beberapa kios daging babi dimiliki oleh etnis Tionghoa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang setempat. Seperti dalam wawancara yang kami lakukan dengan pedagang bernama Ibu Sitapi. Saya Ibu Sitapi, saya sudah jualan 15 tahun ke 17. Ya, daging yang babi satu, daging dua kadang, dibikin sosis, dibikin daging, kami satu kaki gitu. Biasa
Ya. Terus kira-kira buat pengalaman ibu ketika menjalankan usaha daging babi kan kita tahu kalau misalnya di Solo kan mayoritas dagangannya muslim ya Bu. Nah, kira-kira pernah mengalami kayak penolakan dari masyarakat itu apa enggak? Enggak, sini memang pasar tradisional tapi challenge. Wawancara dengan Ibu Sutati menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di pasar gede sangat menjunjung toleransi. Meski yang dijual adalah daging babi, masyarakat Islam tidak pernah mempermasalahkan penjualan tersebut. Kalau aku sudah daging sapi, ya. Merasa gitu ya? Enggak, kita enggak pernah merugikan, sapi sendiri yang enggak pernah dirugikan. Iya. Bahkan di antara pedagang daging babi dengan pedagang lainnya terlihat akur dan tidak pernah saling menjatuhkan. Keberagaman suku dan agama di pasar gede membentuk harmoni yang menarik. Semua pedagang dan pengunjung berbaur tanpa memandang perbedaan latar belakang mereka. Inilah potret indah kerukunan umat beragama yang tumbuh subur di pasar tradisional Jawa ini. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, toleransi tersebut dirasa menjadi hal penting untuk dipertahankan. Seperti wawancara yang dilakukan kepada salah seorang pengunjung bernama Ibu Niken. Saya dari Jakarta. Kayak kalau di tempat sendiri saya lihat untuk toleransinya sangat tinggi ya. Maksudnya ya yang muslim dan non muslim itu sama-sama saling menghargai gitu. Saya sih punya sama aja ya. Paling bagus kalau untuk ada di beberapa suku di sini juga kan dia kayak ada permasalahan ekonomi. Kan jadi banyak gitu, jadi ya. Keberagaman agama yang ada di pasar gede harus tetap dipertahankan dengan melalui cara toleransi. Indonesia menjadi negara dengan banyak agama dan kepercayaan yang diakui, maka tidak boleh ada yang dapat mengganggu agama dan kepercayaan satu sama lain. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai menjadi kunci dari harmonisasi kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dapat terhindarkan dari segala bentuk perpecahan dan konflik. Setelah melihat video tadi, kalian dapat menyimpulkan apa? Toleransi. Selain itu ada apa aja di sana? Ada keberagaman apa? Agama. Iya, agama. Toleransi antara agama apa dengan agama apa? Agama Tionghoa dengan Islam. Lalu yang lain keberagaman apa? Budaya. Yang lain lagi Sosial. yang terdapat dalam video tadi apa? Sosial. Keragaman seperti makanan. Ya. Tadi ada penjual daging sapi, daging babi, tapi mereka tetap mempercayai bahwa rezeki itu masing-masing, jadinya tidak mempermasalahkan. Selanjutnya, berhubung ini hanya ada 3 anak, jadi kalian menjadi 2 kelompok saja. Bu guru punya tugas, yang satu nanti bisa dibantu guru. Ini nanti tolong disesuaikan antara ini tuh rumah adat mana, tarian mana, makanan mana, begitu ya? Oke, didiskusikan dulu. Pisang hijau, pisang hijau. Rumah gadang. Kesulitan. Ya, rumah gadang. Terus ini bajunya ada di apa? Kok bajunya aja tinggi? Ya bu, iya bu, ada ini iya. Oh, bajunya kan tinggi. Iya, itu yang ini bubur uduk, ini kupat apa ya? Buat abang sayur, sayur baju. Terus ini apa kayak cabai. Anu ini cilor. Udah selesai? Sudah. Dari kelompok 1 dulu. Dian atau siapa yang mau presentasi? Ya.
kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami dapat rumah adat dari Bali, namanya rumah adat Aling-Aling. Kemudian makanan di Bali yaitu ada ayam betutu, kue susu, dan sate lilit. Kemudian baju adatnya Bali namanya kain kamen. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan daerah Sulawesi. Sulawesi memiliki makanan daerah yaitu 1 pisang hijau, yang kedua yaitu sup konro yang terbuat dari buntut sapi. Setelah itu yang ketiga yaitu coto Makassar. Coto Makassar berbeda dengan soto ya. Coto terbuat dari daging sapi dengan susu. Kemudian yang selanjutnya adalah rumah adat Sulawesi yang namanya adalah Apa tadi, Mbak? apa tadi? Kasih kurus, Mbak. Iya. Ya, rumah adat Sulawesi ini bernama Sauraja. Lalu baju adatnya bernama baju bodo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya. Sekarang Ibu ada materi mengenai macam-macam keberagaman budaya di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara kita memiliki banyak sekali keberagaman budaya dengan ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, apa sih pentingnya melestarikan budaya itu? Dia telah membaca. Yang pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Yang kedua, melestarikan budaya untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Keempat, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Ya, seperti tadi yang telah kalian presentasikan, di Bali, di Sulawesi, Sumatera, Jawa itu memiliki budaya masing-masing dan semuanya itu berbeda dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Mela, tolong dibaca. Keragaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga adalah bahasa daerah, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Iya, jadi di Indonesia itu banyak sekali bahasa, lebih dari 700. Tapi bahasa yang mempersatukan kita itu bahasa Indonesia, bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang di daerah-daerahnya dengan bahasa tertentu. Lalu ada keragaman adat istiadat. Sela, tolong dibaca. Keragaman adat istiadat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat adalah upacara ngaben di Bali, tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Kalau di sekitar kita itu biasanya adat istiadatnya apa ya? Kalau mau panen itu ngapain dulu? Undangan Iya, undangan. Terus kalau versi suro itu ngapain? di desa. Iya, bersih desa atau bersih dusun. Selanjutnya Natasha.
busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan riwayat geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contohnya, kebaya dari Jawa, ulos dari Batak, baju bodo Sulawesi Selatan. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Misalnya kebaya itu digunakan dalam pernikahan orang Jawa. Seperti itu ya. Terus ini ada keragaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari itu ada tari Saman, yaitu dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Sedangkan seni tradisional yang terkenal itu biasanya wayang kulit dari Jawa dan reok itu dari Ponorogo atau Jawa Timur. Selain pakaian adat, ada keragaman musik. Keragaman musik adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu dan diwariskan secara turun-menurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik itu gamelan dari Jawa, Kolintang dari Sulawesi Utara, Sasando dari NTT. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Ada keragaman rumah adat. Misalkan itu rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkongan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Ada lagi keragaman kuliner, seperti rendang itu dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Lalu ada keragaman upacara keagamaan, seperti kalau agama Hindu itu hari rayanya Nyepi, kalau agama Buddha itu Waisak, kalau Islam itu Idul Fitri, dan Natal untuk agama Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa, rumah, tarian, pakaian, kuliner, dan sebagainya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum memulai mengerjakan soal, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi di sini kalian nanti maju satu persatu untuk mengerjakan satu orang satu soal secara bergantian. Sekarang kalian berbaris dulu di sini. Ayo. Sini lebih maju lagi, sini aja. Nanti yang udah kembali ke belakang lagi ya, sini. Tuh belakangnya. Tutupan dulu. Siap? Ya, nanti langsung ya kembali ke belakang ya. Ini buku dicatat nilainya untuk poin kalian. Oh, ternyata salah itu tadi rumah ada di mana itu? Tongkonan namanya. Oh. Nah, nama alat musik itu apa itu? Kembali ke belakang, benar. Ke belakang sini. Alat musik. Saluang itu dari benar.
Jus Papua. Papua jadi Bahasa itu kan ada Papua. dia Papua ya Allah. Nah, makanan itu ayam apa itu? Walah perak. Itu ayam betutu ya. Jadi mau salah terus. Itu pertama bojoan mana itu? Sun. Oleh makan karena Nggak tahu. salah. Apa itu? Alaman dari emang kan gak boleh. Alat musik itu. Ngerti malah ini. Emang ngerti malah. Sebelum dia tete lo. Yuk kalau pencet. Kadang kalau tete kalau pencet boleh. Tarik kipas, tarik kipas. Makanannya itu di daerah mana? Ayo, coba caci cu. Gak ngerti aku. Alasan salah. Tapi kamu salah yang Bukan soal sih. Wah, sekarang di sini ketinggi. Boh, Papua, pakai daerah. Pakai daerah dari Papua. Tinggal aja yang sudah pakai aja. iya. Tinggal itu kan aja. Jadi ini aku belum Mau saya tambah nih. Mau, kenapa? kalau ada seru ya bisa sendiri. Kok nggak itu tuh nggak ada? Itu apa? Anu, waktunya Let's go. seru ini. Apa yang benar kejawaban? Benar kejawaban mikir yang cici loh.